Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana salah satu film Pixar ini yang seolah-olah mengisyaratkan bahwa hidup adalah untuk ibadah. Mungkin selama ini kita mencari tujuan hidup, kita masih belum tahu mau jadi apa. Tapi satu film Pixar ini berhasil merubah pandangan banyak orang. Stay tune terus untuk mengetahui maknanya, dan bersiaplah. Pada akhir tahun 1650-an, seorang pelukis asal Belanda bernama Johannes Vermeer membuat sebuah karya lukisan yang ia beri nama The Little Street. Coba kalian perhatikan lukisannya. Apa yang menarik dari lukisan ini? Well, kita sebagai orang yang nggak paham seni pun ya jujur aja, pada awalnya merasa nggak ada yang spesial dari lukisan ini. Di sana hanya memperlihatkan, ya bisa dibilang halaman rumah biasa. Beberapa orang nampak melakukan aktivitas orang-orang normal pada umumnya. Ada yang lagi menjahit, ada anak yang lagi main sambil membungkuk, dan ada seseorang yang sedang bekerja di halaman belakang. Kita sempat cari tahu apa maksud dari lukisan ini, dan yang kita dapat hanya informasi bahwa yang ada di lukisan itu adalah hanya kegiatan orang-orang biasa di jalanan tempat tinggal Johannes Vermeer. Kita sempat shock karena ternyata lukisan yang biasa ini ternyata termasuk ke dalam salah satu lukisan terhebat di dunia, dan ini membuat kita penasaran apa yang membuat lukisan ini begitu terkenal. Apa karena warnanya atau cara gambar, komposisi, dan hal seni lainnya? Rupanya kekuatan terbesar mengapa lukisan ini dianggap sebagai salah satu lukisan yang luar biasa adalah bagaimana lukisan ini menggambarkan kehidupan yang biasa-biasa saja. Ayo loh, bingung kan? Kok kehidupan yang biasa-biasa aja dianggap luar biasa? Apa maksudnya? Setelah kita cari tahu dan mendalami makna dalam lukisan ini, ternyata baru kita rasakan bahwa ternyata hidup biasa-biasa aja tuh luar biasa loh. Itu adalah sebuah pencapaian. Itu bukan sesuatu yang biasa, melainkan sesuatu yang sangat luar biasa. Perlu kalian ketahui, pada saat itu bahkan mungkin hingga saat ini, banyak sekali lukisan yang menggambarkan kehidupan bangsawan, tokoh-tokoh militer, dan pemimpin dengan pencapaiannya, hingga lukisan-lukisan religius digambarkan dengan sangat mewah dan prestisius. Nah, di saat orang lain berusaha melukis kehidupan dan hal-hal yang sangat mewah, Johannes Vermeer justru memiliki ide lain. Dia melihat pada arah mata angin lain, yaitu menggambarkan kehidupan orang yang biasa-biasa saja. Maksudnya, apa yang istimewa dari menjahit, bekerja di halaman, membuat sarapan, dan lain-lain. Tapi menurut Johannes Vermeer, kegiatan yang biasa-biasa itu adalah sebuah kegiatan yang heroik atau juga memiliki maknanya tersendiri. Menjalankan kehidupan yang biasa-biasa saja bukan berarti menjalankan kehidupan yang tidak ada artinya. Menurut Johannes Vermeer, seorang ibu yang merawat dan menjaga seorang anak hingga ia tumbuh besar dan anak itu menjadi pribadi yang mandiri adalah kegiatan reguler yang sangat luar biasa dan memiliki nilai kemuliaan yang sejati. Beberapa kegiatan biasa lain yang Vermeer anggap sebagai sesuatu yang luar biasa, diantaranya seperti menjaga hubungan baik dengan seseorang walaupun banyak tantangan, menjalankan kegiatan rumah secara tertib sehingga anggota keluarga lain bisa melakukan aktivitas seharian dengan lancar, hingga mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Aktivitas sederhana yang tadi disebutkan adalah beberapa kegiatan yang dilukis oleh Johannes Vermeer dan pengikutnya. Lebih lanjut, para pemikir berpendapat bahwa kenapa manusia sekarang terkesan kurang bahagia dan merasa kegiatan biasa-biasa aja itu tidak bermanfaat disebabkan karena standar yang ada di media saat ini. Kita dihadapkan dengan isu yang cukup serius di mana orang-orang dengan kekayaan yang fantastis, kesuksesan yang luar biasa memenuhi media massa dari TV, film hingga sosial media. Di sana muncul pemikiran bahwa hidup yang bahagia tuh ya seperti selebriti atau tokoh yang mereka lihat di TV. Kaya raya, punya banyak teman, jet pribadi, makan roti 400.000, dan lain-lain. Alhasil, mereka melupakan sesuatu yang Johannes Vermeer tuangkan dalam lukisannya. Mereka melupakan bahwa kegiatan biasa saja bahkan kayak sesederhana bernafas, berjalan, ngobrol sama teman, itu tuh punya value-nya tersendiri. Itu tuh bisa bikin lu bahagia, karena kalau lu terus banding-bandingin sama selebriti atau idola atau temen yang lebih sukses, lu bakal ngerasa hidup lu tuh nggak ada artinya sama sekali, dan ini sangat berbahaya. Nah, apa yang terjadi di lukisan Johannes Vermeer ini dapat kita temui dalam salah satu film Disney Pixar, yaitu Soul.
Soul dari Pixar dirilis pada tahun 2020 saat dimana dunia menghadapi masa-masa genting karena adanya pandemi COVID-19. Film ini seolah menjadi surat cinta dan penyemangat bagi kita semua yang pada saat itu memiliki banyak waktu untuk merenungkan hidup kita. Tapi kalian ngerasain juga gak sih pas pandemi itu kayak banyak banget yang kita pikirin, mulai dari kesehatan, keuangan, hingga masa depan. Nah, film Soul ini tuh kayak jadi obat penenang buat kita yang insecure sama hal-hal semacam itu. Film ini menceritakan tentang Joe Gardner, seorang guru jazz yang sangat ingin menjadi seorang pemain jazz. Jadi memang passion dia tuh emang jadi pemain jazz, bukan hanya ngajar anak-anak yang bahkan gak peduli sama jazz. Beberapa kali dalam film ini diperlihatkan bagaimana Joe menganggap bahwa jazz adalah satu-satunya hal yang paling penting di hidupnya. Satu kesempatan, hari itu datang. Ia mendapat tawaran untuk bermain dengan salah satu pemain jazz terkenal yaitu Dorothy Williams. Itu adalah kesempatan yang selama ini ia butuhkan. Jika kita melihat scene ini, satu-satunya yang ada di pikiran Joe adalah bermain jazz dengan Dorothy Williams hingga ia mengabaikan keselamatannya sendiri. Dia hampir tertimpa bahan bangunan, tertabrak mobil, terpleset, dan pada akhirnya dia jatuh ke sebuah lubang yang membuatnya mati. Well, mungkin di sini belum mati sepenuhnya ya, karena roh atau jiwanya belum masuk ke sebuah tempat bernama The Great Beyond, yang putih-putih ini loh. Dalam film Soul, The Great Beyond adalah tempat terakhir jiwa manusia bernaung alias tempatnya orang-orang mati. Namun pada saat itu, Joe belum mau mati. Secara kan hari itu dia mau ada pertunjukan, mau ada konser sama Dorothy Williams. Itu adalah hari yang paling dia tunggu dan di saat itu tiba-tiba dia mati. Joe sangat tidak terima. Dia akan melakukan apapun supaya rohnya bisa kembali ke tubuhnya. Namun dia malah nyasar ke The Great Before, tempat di mana jiwa atau roh manusia belum masuk ke tubuhnya. Di The Great Before ini, roh dilatih untuk menentukan kepribadian hingga mengejar spark atau bisa dibilang sebagai tujuan hidup. Di sini, Joe Gardner bertemu dengan 22. Berbeda dengan roh atau jiwa yang lain, 22 ini tidak mau turun ke bumi karena dari apa yang ia dengar, manusia-manusia yang ada di bumi itu menjalankan kehidupan yang sangat membosankan. Namun, alasan sebenarnya ia memiliki keyakinan seperti itu karena dia tidak kunjung menemukan spark atau passionnya. Sudah banyak mentor atau pembimbing yang berusaha memberikan pencerahan pada 22, tapi ia tidak kunjung menemukan sparknya itu. Hingga akhirnya 22 menyerah dan memilih untuk tidak turun ke bumi. Namun, satu insiden terjadi. Joe dan 22 bisa kembali ke bumi, namun masalahnya Joe terjebak dalam tubuh kucing, sementara 22 masuk ke tubuhnya Joe. Alhasil, 22 pun harus menjalani kehidupan di bumi. Perlahan tapi pasti, 22 mulai menyukai beragam kegiatan di bumi. Tapi yang menarik di sini, 22 menyukai hal-hal yang sederhana seperti berjalan, dengerin orang nyanyi, makan makanan favorit, ngobrol, dan hal lainnya. Saat Joe menganggap hal itu sebagai kegiatan yang biasa-biasa aja, 22 justru merasa malah hal-hal sederhana itulah yang membuatnya merasa lebih hidup. Ia belum tahu alasannya apa, yang pasti dia menyukai hal-hal sesederhana itu. Puncak dari film ini adalah saat Joe akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bermain bersama Dorothy Williams dalam pertunjukan jazz. Dia bermain dengan penuh semangat, dan ternyata memang semua orang menyukainya. Tapi ada sesuatu yang off dalam diri Joe. Rupanya, setelah konser itu, dia tidak merasakan apapun. Dia kira akan bahagia, namun setelah ia menggapai cita-cita atau tujuan hidup atau sparknya itu, dia tidak merasakan apapun. Ia juga bingung kenapa hal itu bisa terjadi. Padahal momen bermain jazz, apalagi satu panggung bersama idolanya itu, Dorothy Williams, adalah impiannya sejak dulu. Tapi kenapa sekarang dia merasa hampa? Saat pulang ke rumah, Joe menemukan barang-barang yang ditemukan oleh 22. Barang-barang itu adalah benda-benda random yang sengaja 22 kumpulkan dan Joe baru ingat bahwa barang-barang itu merepresentasikan kegiatan-kegiatan biasa yang sederhana. Seperti potongan roti ini yang sempat 22 berikan pada seorang pengamen. Kemudian lollipop ini didapatkan saat 22 memotong rambut dan melakukan percakapan dengan barbernya. Atau benang sederhana ini yang telah berjasa untuk jasnya jadi terlihat menawan. Semuanya adalah kegiatan sehari-hari atau dalam film ini disebut regular old living. Joe baru menyadari bahwa kegiatan sehari-hari itu justru adalah kegiatan yang membuatnya bisa menikmati hidup. Rupanya, ambisinya untuk mencapai impiannya itu telah membuatnya terlalu larut pada ketidakbahagiaan, sehingga ia lupa cara menikmati hidup bisa dengan hal-hal yang sederhana. Bahkan hanya dengan jalan-jalan sore atau makan makanan favorit hingga bernafas.
Soul mengajarkan kita untuk santai dikit lah hidup tuh. Gak semuanya harus menjadi kompetisi. Boleh kita berambisi untuk mengejar mimpi, tapi jangan sampai lupa pada hal-hal yang ada di sekitar. Film ini mengajarkan kita bahwa untuk menjadikan hidup lebih bermakna, bukan hanya dengan pencapaian-pencapaian luar biasa sehingga kita putus hubungan dengan dunia luar. Film ini memiliki pesan bahwa setiap hal kecil itu penting, dan menjalani hari-hari juga penting. Pesan bahwa kamu harus hidup di setiap momen, walaupun momen itu mungkin tidak berhubungan dengan apa yang sedang kamu kejar saat ini. Kamu seharusnya tidak menyingkirkan hal-hal itu. Lagi pula, percuma kita mendapatkan kesuksesan tapi tidak memperhatikan hal-hal di sekitar, karena mungkin nanti akan seperti Joe. Saat dia mendapatkan tujuannya, ia malah kehilangan maknanya. Dalam Al-Quran ada istilah syukur. Kitab yang diturunkan pada tahun 610 Masehi ini telah memberikan satu kata kunci menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu syukur. Film Soul mengajarkan kita untuk menikmati setiap momen kecil dalam hidup seperti berjalan, menghirup udara segar, ngobrol sama teman, dan hal-hal sederhana lainnya. Dan betapa hebatnya Al-Quran karena telah memerintahkan hal ini bahkan sejak lama. Dalam penelitian, ada beberapa alasan mengapa hidup dengan rasa syukur bisa memberikan lebih banyak kebahagiaan. Yang pertama tentunya meningkatkan kepuasan emosional. Saat kita bersyukur, kita fokus pada hal-hal positif dalam hidup yang secara psikologis meningkatkan rasa puas dan bahagia. Hal ini bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi dengan pikiran yang tenang, kita lebih mampu membuat keputusan yang lebih cerdas dan inovatif. Selain itu, bersyukur juga mendorong kita untuk menghargai orang lain. Dalam dunia kerja atau hubungan sosial, sikap ini menciptakan kolaborasi yang positif. Ini dapat terlihat dari scene saat 22 melakukan percakapan dengan barber langganan Joe. Hal kecil itu jika dilandasi dengan rasa syukur, percakapannya tuh kayak jadi lebih bermakna. Bahkan barbernya aja tuh nggak nyangka bisa senyambung itu pas ngobrol karena biasanya tuh yang Joe omongin itu cuma jazz lagi gitu kan. Sementara sekarang tuh beda gitu. Memang, syukur tanpa ambisi itu bisa membuat seseorang stagnan atau diam di tempat. Namun, ambisi tanpa rasa syukur dapat membuat seseorang menjadi serakah dan kehilangan arah. Keseimbangan ini memastikan bahwa kita maju dengan cara yang etis dan bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Dan kalian pasti ingat, dalam Islam, bersyukur adalah bagian dari ibadah. Setiap hal kecil yang kita lakukan jika melibatkan Tuhan pasti akan memiliki nilai dan keberkahan. Mengutip sedikit dari pandangan Ustadz Adi Hidayat, mengungkapkan bahwa syukur itu bukan sekedar mengucapkan Alhamdulillah, tapi syukur itu adalah memanfaatkan setiap momen yang telah diberikan oleh Allah. Yang bahkan mungkin hal-hal yang sederhana berkedip, bernafas, atau bahkan merasakan hembusan angin. Lebih lanjut, film Soul menggambarkan, kok gue kayak pengen nangis gitu. Lebih lanjut, film Soul menggambarkan orang yang kehilangan arah, itu disebut dengan the lost soul, yang kondisi dimana saat seseorang sangat berambisi pada sesuatu hingga ia terputus dengan kehidupan di sekitarnya dan melupakan nikmat Tuhan yang telah diberikan. The lost soul ini jelas telah kehilangan kebahagiaannya. Oke guys, itu dia teori Disney Pixar part 61 episode Soul. Apakah kalian suka dengan penjelasan di atas? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa klik Crime Case, kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.